Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, pembelajaran kali ini itu dikhususkan untuk kelas 10 IPS Sejarah Peminatan di SMA 1 Negeri Sekampung. Lanjut. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang sejarah sebagai ilmu. Oke, sejarah itu dapat dikatakan sebagai ilmu karena sejarah sebagai ilmu itu menjadi sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, sejarah sebagai ilmu ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, empiris. Nah, jadi empiris itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu empiro, yang artinya itu adalah sebuah perjalanan manusia. Nah, semua perjalanan yang terjadi itu kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen sejarah yang kemudian itu akan diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan sebuah fakta sejarah. Oke, yang selanjutnya itu sejarah sebagai ilmu itu memiliki objek. Objek dalam sejarah itu adalah manusia dan masyarakat, namun sasarannya itu lebih ditekankan pada masyarakat dalam sudut pandang waktu. Oke, kemudian memiliki teori. Teori dalam sejarah itu berisi tentang satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Nah, teori itu merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Kemudian selanjutnya, sejarah sebagai ilmu itu memiliki sebuah metode. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah, kita mempunyai sebuah metodenya tersendiri itu dengan menggunakan pengamatan disertai dengan bukti untuk membuat kesimpulan sejarah sebagai ilmu, mempelajari sepanjang kehidupan manusia. Oke, kita lanjut. Nah, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu merupakan suatu fakta yang asalnya adalah dari peristiwa-peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi. Sejarah sebagai peristiwa itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu objektif. Apa sih itu objektif dalam sejarah sebagai peristiwa ini? Nah, jadi sifat objektif dalam sejarah sebagai peristiwa ini artinya sejarah itu harus benar-benar berdasarkan apa yang terjadi pada masa lampau. Tidak ada penambahan maupun pengurangan sedikit pun dari peristiwa-peristiwa masa lalu tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, ciri selanjutnya itu ada unik. Sifat unik artinya sejarah itu hanya terjadi sekali dan tidak ada pengulangan. Suatu kejadian pada masa lalu terjadi berulang-ulang itu bukanlah sebuah peristiwa karena tidak memiliki keunikan sehingga tidak dianggap peristiwa. Contohnya seperti kita makan dalam sehari itu 3 kali sehari itu bukan sejarah. Dan kemudian ciri yang berikutnya itu ada penting. Nah, sifat penting ini artinya sejarah itu merupakan peristiwa-peristiwa penting yang memiliki dampak besar bagi manusia. Nah, suatu peristiwa sejarah itu akan menjadi awal mula terjadinya kumpulan peristiwa lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa sejarah tersebut. Oke, selanjutnya sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah itu diartikan sebagai peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang direkonstruksi dan diceritakan kembali kepada masyarakat. Sejarah sebagai kisah ini memiliki sifat yang subjektif, yang berarti bahwa suatu peristiwa sejarah itu diceritakan oleh seseorang yang dapat memiliki sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang cerita peristiwa sejarah oleh orang lain. Oke, selanjutnya sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu
diartikan sebagai peristiwa-peristiwa sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai dengan fakta aslinya, namun dengan memasukkan unsur-unsur estetika dan daya khayalan. Nah, contohnya seperti komik sejarah, novel, film sejarah, dan sebagainya. Sejarah sebagai seni ini juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, itu ada intuisi. Intuisi yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Nah, kemudian imajinasi yaitu sejarawan itu diharapkan dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi apa yang sedang terjadi pada suatu kisah yang ditelitinya. Nah, kemudian emosi. Untuk menumbuhkan rasa empati, suatu peneliti atau suatu seniman yang ingin mengangkat sebuah karya tentang sejarah itu harus memiliki emosi, harus merasakan emosi pada peristiwa tersebut. Nah, kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa pada sejarah sebagai seni ini itu menggunakan bahasa yang lugas, yang mudah dipahami di semua kalangan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Tetap stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.